Kita akan langsung menuju ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian membahas penyusunan tim sukses kampanye presiden, kemudian tema-tema kampanye, narasi, dan rencana-rencana yang akan datang. Saya kira intinya itu, dan beliau menjelaskan tentunya langkah-langkah yang harus seimbang antara perjuangan di pemilihan presiden, karena memang ini serentak. Partai-partai juga harus berjuang untuk legislatif, dan tentunya keberhasilan suatu pemerintahan di eksekutif tentunya ditentukan juga oleh dukungan legislatif yang kuat. Jadi saya kira ini yang kita harus cari sinerginya, dan kita alhamdulillah sudah mendapat suatu gambaran bagaimana kita akan melangkah ke depan. Saya kira intinya itu, ya, kita fokus tentunya selalu kita sepakat kembali bahwa fokus kampanye kita adalah untuk mengutamakan kepentingan rakyat, terutama dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang dirasakan benar-benar beban rakyat, terutama rakyat kecil, sangat berat. Untuk itu kita akan fokus ke arah itu. Saya sudah minta juga perkuatan dari para anggota Partai Demokrat yang punya pengalaman di bidang ekonomi, yang punya pengalaman pemerintahan dan pengalaman pengelolaan ekonomi, untuk membantu tim pakar saya dan Pak Sandi. Kita ingin benar-benar punya suatu tim pakar yang sangat kuat di bidang pengelolaan ekonomi, karena ekonomi ini sekarang yang menjadi masalah bangsa kita. Ekonomi ini sekarang sumber daripada segala ancaman kepada masa depan bangsa kita. Saya kira ini yang harus benar-benar serius. Lapangan kerja, harga-harga pangan yang harus benar-benar diurus dengan baik. Tentunya harga itu adalah akibat daripada produksi, ya. Kalau produksinya tidak ada, supply-nya tidak ada, harga pasti sangat tinggi. Ya, ini hukum ekonomi yang paling dasar, the law of supply and demand. Supply-nya tidak ada, ya pasti demand-nya naik, harganya sangat tinggi. Kemudian lapangan kerja juga demikian. Dengan mengalir kekayaan negara keluar, tidak ada kekuatan ekonomi di dalam negeri, tidak ada uang yang beredar. Ini juga mengakibatkan lapangan kerja sangat susah. Ini yang dirasakan oleh rakyat, hasil kita keliling, Pak SBY keliling, Saudara AHY keliling, Saudara Sandiaga Uno keliling, saya keliling, tim kami baru saja pulang dari daerah-daerah. Yang kami dapat dari rakyat di bawah seperti itu. Ya, harga telur sudah sangat tinggi, harga tempe sudah juga naik. Ini makanan pokok rakyat kecil kita. Ikan asin juga sangat tinggi, jadi ini tidak boleh dianggap remeh. Juga energi kita dan sebagainya. Ini untuk itu saya ingin kumpulkan otak-otak terbaik yang ada di kita, the best and the brightest brains yang ada di Republik kita. Saya ingin kumpulkan menjadi tim pakar untuk memberi nasihat langkah-langkah yang harus kita ambil. Saya kira demikian dari saya. Mungkin tambahan dari Pak Sandi, Pak Haji mungkin mau nambah. Ada pertanyaan mungkin? Teman-teman. Tanggapannya Pak atas Partai Demokrat yang punya strategi untuk 5 DPD-nya kemudian menetapkan untuk 25 Jumbo 5.
Saya kira itu media yang ingin membesar-besarkan. Sudah banyak klarifikasi saya kira, ya. Yang lain, Ah. Carlos siapa posisi SBY sebagai Tadi apa Bapak Pak? bilang ada the brightest brain yang ingin Bapak cari, Iya. pakar-pakar yang bagus. Iya. Sudah ditemukan dan siapa saja Pak? Ya sudah Bapak menyatakan ingin membantu kami, Pak Kwek Kian Gi, ya, walaupun beliau mengatakan beliau PDIP, tapi demi kepentingan negara beliau ingin menjadi salah satu penasihat saya. Ya, kita mikirin negara dan bangsa. Kita kalau untuk negara dan bangsa kita tidak melihat partai, ya, kita tidak melihat partai. Jadi saya kira di situ adalah komitmen kami. Beberapa lagi yang tentunya Anda tahu, di tempat kami ada Menteri Keuangan, ada mantan Menteri Keuangan 1, mantan Menteri Perekonomian 1, mantan Gubernur BI 2. Jadi kita kumpulkan semua mereka-mereka yang berpengalaman, dan kita ingin juga merekrut nanti yang muda-muda, yang sekali lagi the best brains, the best and the brightest, putra-putri bangsa yang terbaik. Kita tidak memikirkan latar belakang, tidak memikirkan ras atau agama atau daerah mana. Kita ingin mengumpulkan mereka, dan mereka kita minta untuk memikirkan demi negara dan bangsa, ya, bukan kepentingan partai, kepentingan negara dan bangsa. Contoh yang luar biasa, saya kira seorang seperti Kwek Kian Gi, ya kan, menyatakan ingin menjadi penasihat saya. Yang lain-lain juga dalam waktu dekat mungkin kita akan umumkan. Izin Pak, tim pemenangan, tim pakar itu apakah bergabung dalam tim pemenangan? Nah, tim pemenangan ini kapan diumumkan? Yang kedua, mohon izin Pak, hari ini ramai berita bahwa yang tidak memilih Pak Jokowi itu masuk neraka gitu Pak. Ada tanggapan sedikit mungkin? Yang tidak memilih Jokowi masuk neraka? Iya Pak. Waduh, aku masuk neraka dong. Ya, saya kira enggak, jadi saya kira apa yang soal tim pakar ini ada dua, ya. Ada tim pakar di tim kampanye, ada tim pakar yang khusus yang nanti apa itu, katakanlah kita lihat ini orang-orang yang tidak akan kita libatkan dalam politik praktis, tapi demi hanya mikirin polisi. Karena kita ingin kalau begitu kita dipilih, kita ingin benar-benar mengatasi dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan bangsa, ya. Itu yang kita inginkan. Masalah korupsi juga kita akan kumpulkan ahli-ahli hukum, ahli yang terbaik untuk bangsa kita. Itu komitmen kita, ya. The best and the brightest brains of this country kita akan kumpulkan. Ya Gibran. Posisi Mas AHY dalam ini Apa? Posisi Mas AHY. Pak AHY bersama saya di Dewan Pembina. Pak SBY Pak. Pak SBY itu beliau minta jadi jurkam. Tapi beliau posisinya sudah gak ada karena di atas sudah. Ya, kalau Godfather itu agak di atas. Ya, kan? Yang penting you lihat kan aku datang ke sini terus. Gak usah tanya-tanya lagi. Ya. Beliau itu mentor saya gitu kan. Iya. Jadi bukan urusan partai saja ini, urusan lama, puluhan tahun yang lalu. Urusan Magelang ini ceritanya. Naik gerakan mahasiswa di daerah yang sudah melihat kondisi ekonomi tidak bagus dan minta Pak Jokowi mundur. Bapak nyikapi itu Pak? Begini ya, kita kan begini, saya juga sarankan ke semua, kita punya mekanisme politik, kita punya saluran politik, ya, ya itu sesuai konstitusi kita, semua perubahan dan perbaikan kan sudah diatur dalam kehidupan demokrasi dan berkonstitusi. Jadi saya kira demikian ya, nggak usah lah kalau saran saya itu ya. Kita tenang-tenang saja, tapi kita minta semua pihak juga harus tenang, harus sejuk gitu. Ya, kalau ada aspirasi dari bawah, saya kira nggak usah dicurigai, ditakuti, biasa saja. Ya, mahasiswa itu masa depan bangsa.
Ya, mereka itu adalah yang akan gantikan kita semua. Jadi ya harus dikasih saluran yang baik. Itu dari saya, oke? Terima kasih. Apalagi udah malam. Perempuan satu, Pak. Aku masih ada meeting lagi abis ini. Ya udah terakhir deh. Tapi kan kalau Bang Hinca sebelumnya bilang satu kaki Demokrat di Pilpres, satu di Pileg. Nah, beberapa kader di daerah mungkin tidak bisa mengkampanyekan Bapak karena animonya memang tidak ke Bapak. Nah, apakah Bapak sudah legowo kalau memang demi kepentingan Demokrat tidak? Saya kira itu kalau bahasa politik sekarang itu digoreng. Ya terserah Anda lah mau goreng ke arah mana. Mau pedas, mau asem, mau ya kan santai saja, ya kan udah. Mungkin terima kasih Pak Prabowo, Mas Andi. Saya tambahkan ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Metro saya rasa di sini. Setiap partai punya kedaulatan. Demokrat juga punya kedaulatan dan urusan internal biarkan kami yang akan membahasnya dengan baik sesuai dengan mekanisme dan juga kelaziman yang berlaku di partai kami. Yang jelas tidak berubah sampai dengan hari dan insya Allah sampai dengan akhir dari masa kampanye pemilu 2019 ini, Partai Demokrat akan bersama-sama pasangan Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk bisa menyukseskan beliau, mengantar beliau ini menjadi pemimpin yang amanah, yang adil untuk Indonesia. Yang jelas, kalau ada yang berbicara dua kaki, ya memang harus berjalan dua kaki. Kalau satu, pincang dong. Kaki kanan kita ingin yakin Pilpres kita sukses menang. Kaki kiri, pemilihan legislatif juga tidak boleh tinggalkan. Remember, 2019 adalah momentum yang berbeda karakter dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, ketika setiap warga negara, setiap voter masuk ke TPS, mereka akan menentukan pilihannya. Pilpres kita berharap akan menentukan pilihan untuk Pak Prabowo dan Bang Sandi, dan pemilihan legislatif tentunya para calon legislatif Demokrat juga akan terus berjuang. Saya yakin Gerindra dan yang lainnya juga akan berjuang. Biarkan rakyat yang akan menentukan pilihan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat DPR RI maupun DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Saya pikir itu mudah-mudahan tidak usah terlalu panjang kita membicarakan urusan internal yang ditabrak-tabrakan satu sama lain. Nanti tidak produktif, sayang waktu kita terbatas, kita lebih baik membicarakan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia hari ini. Oke, terima kasih. Foto bertiga dulu, bertiga. Oke, bertiga dulu, bertiga. Silakan. Nah, foto bertiga. Nah, tuh. Apa yang Anda lihat di KPU, Anda lihat juga sekarang. Dan Anda lihat sampai nanti selesai pemilu. SBY-nya mana, Pak? Ya, baru saja kita mendengarkan pernyataan pers dari calon presiden Prabowo Subianto yang baru saja berkunjung dan bertemu bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam konversi pers yang baru saja Anda saksikan, Prabowo Subianto yang didampingi oleh calon wakil presidennya Sandiaga Uno tidak ditemani oleh Ketua Umum Partai Demokrat SBY, tapi ditemani oleh Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan yang sudah ditegaskan oleh Prabowo Subianto akan duduk dalam jajaran Dewan Pembina tim kampanye Prabowo Sandi.